Salam guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Telokila. Nah, hari ini ada tema menarik yang kita akan bahas. Nah, ini temanya berpikir positif. Ini sebenarnya hal simpel yang sering kita hadapi setiap hari di dalam interaksi kita, kehidupan kita bersama-sama di tengah-tengah lingkungan kerja, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Tapi memang untuk membangun cara berpikir yang positif dan baik, berpikir yang sehat ini butuh membangun kebiasaan. Karena dengan berbiasa berpikir positif akan memberikan kemudahan buat kita, keleluasaan, hati kita lebih gembira, pikiran kita lebih fresh, tubuh kita lebih sehat. Nah, cara berpikir positif ini tentu harus menjadi kebiasaan kita sebagai orang-orang yang percaya dan sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita diajarkan selalu agar kita memiliki iman dan kita memiliki keyakinan, kepastian karena Yesus sudah datang, mati, dan bangkit buat kita. Nah, di dalam kematian dan kebangkitannya, dia memberikan kepastian, keselamatan, dia memberikan jaminan bahwa dia akan selalu ada, mendampingi, mengawal, dan memelihara hidup kita. Tetapi memang kita sering menghadapi kendala bahwa kita sering takut, khawatir, kita sering menjadi bimbang dan tidak percaya, sehingga yang berkembang bukanlah pikiran-pikiran yang positif, bukanlah pikiran-pikiran yang kuat, teguh, dan beriman kepada Yesus, tetapi malah kita diserang oleh pikiran-pikiran yang bisa melebahkan hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana membangunnya? Tapi pertanyaannya adalah, apa itu berpikir positif? Nah, berpikir positif ini adalah suatu sikap mental sebenarnya. Ini datang lahir dari hati dan pikiran yang dibangun dan dapat membangkitkan aspek-aspek positif dalam diri kita. Jadi ini menyangkut potensi, menyangkut semangat, menyangkut tekad, menyangkut keyakinan terhadap diri kita dan tentang Tuhan Yesus yang kita percayai. Nah, berpikir positif ini dapat mengubah yang negatif, yang tidak yakin, yang selalu khawatir, yang selalu bimbang, yang selalu tidak punya kepastian itu menjadi teguh, kuat, dan penuh keyakinan. Nah, kadang-kadang kan kita menjadi lemah, tidak kuat itu karena sering sekali kita diterpa oleh cara berpikir yang salah. Kita tidak yakin tentang keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang sanggup menolong dan sanggup mengubah hidup kita, sanggup membuat yang tidak bisa menjadi bisa, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, mengembangkan cara berpikir seperti ini sangat penting dengan dilandasi atau didasari oleh firman Tuhan. Nah, kenapa banyak orang sering berpikir negatif, tidak yakin, tidak percaya, tidak solid dalam mempercayai Tuhan? Karena sering yang mereka menjadi sumber untuk mereka membangun iman, cara berpikir mental mereka itu bukan bersumber dari hal-hal yang positif, bukan berasal dari lingkungan yang baik. Mereka berteman, bersahabat dengan orang-orang yang negatif, sifatnya toksik dan sifatnya melemahkan. Tapi kalau kita berada di lingkungan atau bacaan kita atau apa yang kita konsumsi, kita dengar itu positif, membangun, kuat, dan dia menerima keberadaan, mengampuni, memudahkan, dan sebagainya, itu akan membentuk kita menjadi orang-orang yang jauh dari perilaku-perilaku atau cara berpikir negatif. Kita selalu menghindari kata-kata, selalu menghindari menerima atau meresponi hal-hal yang sifatnya negatif, yang tidak membangun, yang sifatnya destroyer, dan sebagainya. Nah, orang berpikir negatif atau berperilaku negatif ini biasanya punya dampak. Dampak paling utama adalah di pikirannya sendiri. Yang kedua, kalau itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka bisa menyerang fisiknya. Jadi orang yang bimbang, khawatir, was-was, dan sebagainya. Nah, kalau sudah demikian akan berakibat cukup fatal bagi kesehatan.
Dan ini sebenarnya akhirnya mereduksi iman dan percaya kita kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu ada, Tuhan itu membela, Tuhan itu hadir untuk setiap kesulitan kita, hadir untuk setiap keberadaan kita. Apapun yang kita doakan, kita yakini, maka jadi atau tidak jadi itu bukan urusan kita lagi, itu adalah urusannya Tuhan. Nah, bagaimana mengembangkan cara berpikir yang positif? Yang pertama, hiduplah dengan bersyukur, menerima apa adanya. Keberadaan ini harus diterima. Kondisi keluarga, lingkungan, dari mana latar belakang kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan, minum, apa yang kita rasakan, dan sebagainya, itu penting sekali disyukuri. Karena dengan bersyukur kita membatalkan perilaku yang sifatnya meracuni. Dengan bersyukur kita membatalkan perilaku sikap yang bersungut-sungut. Artinya gini, kita sepakat dengan sorga bahwa ini keadaan yang kita alami ini baik. Kita sepakat dengan sorga bahwa Allah itu adil buat kita. Kita sepakat dengan Tuhan bahwa Allah itu peduli dengan hidup kita. Bersyukur melambangkan kita adalah orang-orang yang percaya. Bersyukur adalah sikap batin yang dibangun, didasarkan oleh firman Tuhan. Bersyukur itu adalah sikap penundukan diri kepada Tuhan yang memberi hidup kepada kita dan tahu berterima kasih. Orang banyak tidak tahu bersyukur. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa membangun perilaku sikap yang positif? Ingat akan hal-hal baik yang kita sudah alami. Ingat kalau Tuhan dulu tolong kita, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Ingat dulu kita tidak ada apa-apanya, hari ini kita sudah berubah jadi lebih baik. Ingat dulu kita tidak paham apa-apa, tapi hari ini kita sudah menikmati banyak hal-hal yang baik. Nah, pemikiran tentang hal-hal yang baik yang kita alami itu akan mempertebal keyakinan kita bahwa sungguh Tuhan itu bekerja, berkarya melalui waktu bersama-sama hidup kita. Banyak orang tidak berpikir tentang kebaikan, malah mereka berpikir tentang hal-hal buruk yang mereka alami. Kalau kita mengedepankan hal-hal buruk, itu sifatnya selalu menuntut. Tetapi kalau orang mengedepankan hal-hal yang baik, menerima, berpikir tentang hal-hal yang baik, yang akan muncul adalah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Dia akan punya ketenangan dalam jiwanya. Nah itu, dia bisa berdoa dengan tenang, dia bisa menghadapi segala sesuatu, segala keadaan dengan tenang dan penuh dengan keyakinan. Ya, yang berikut, kita butuh bergaul dengan orang-orang yang positif. Biasanya kalau orang toksit, biasa gaulnya semua toksit. Yang positif biasa karena sesama atau serumpun atau yang itu biasanya tarik menarik biasanya. Jadi orang yang positif pasti dia akan cenderung ada di lingkungan orang yang positif. Dia tidak akan bertahan di lingkungan orang-orang yang selalu mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan pengeluhan, mengucapkan kata-kata yang selalu mengkhawatirkan, menakutkan dan sebagainya. Mereka tidak ada di lingkungan itu. Mereka punya cara berpikir, frekuensinya berbeda. Nah itu optimis. Mereka menghindari drama-drama yang seharusnya tidak. Kalau kamu sering nonton film Korea, banyak drama di sana. Dan drama-drama itu diciptakan oleh karena keinginan mereka sendiri, cara berpikir mereka yang salah. Kalau orang berpikir dengan benar, tidak muncul banyak drama dalam hidupnya. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menjaga pikiran kita. Semua hal yang baik, semua hal yang benar, mulia, adil, yang suci, yang manis. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, artinya gini, Alkitab sudah mendirect kita untuk men-setting cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita ini sebenarnya bisa disetting, bisa diatur, tergantung dari kehendak kita. Kita lebih open kepada apa? Kita lebih terbuka kepada konsep-konsep seperti apa. Orang kalau cenderung mendengarkan hal-hal yang politik, maka dia punya kecenderungan untuk sangat memahami politik. Orang kalau punya kecenderungan membicarakan isu
militer, maka dia punya kecenderungan ke sana. Tetapi kalau orang punya kebiasaan membicarakan orang, menjelek-jelekan orang, membawa pengaruh yang negatif, maka dia sangat ahli di sana. Jadi cara berpikir kita bisa setting sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan sebagainya, Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah itu. Itulah cara berpikir orang Kristen. Cara berpikir yang meyakini tentang kebaikan, berpikir tentang hal-hal yang baik, berpikir tentang iman, tentang kekuatan dan kebesaran Tuhan, berpikir tentang kemurahan Tuhan yang mengagumkan, begitu besarnya karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau cara berpikir ini tiap hari kita dibangun, maka percayalah kita menjadi orang-orang yang punya iman dan teguh, tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun. Gonjang ganjing bisa terjadi, orang bisa mengalami apapun, tapi seperti kata Alkitab, walau 1000 orang diserba di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, aku tidak akan mengalami apa-apa. Aku hanya menonton dan melihatnya. Kenapa? Karena kita punya keteguhan, punya iman, punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Orang akan bisa berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku, tempat berlindungku. Itu memenuhi cara berpikir. Sehingga berpikir positif ini harus dikembangkan setiap hari. Latih dirimu berpikir dengan baik, berpikir dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.